Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya, Husni Ridayanza dan Indah Wulansari akan mempresentasikan tentang jurnal yang membahas kompleks yang mengandung ligan benzil, midazoli, fenol, dan ion Ln3, sintesis, studi spektroskopi, dan evaluasi pendahuluan sitotoksitas. Abstrak. 14 kompleks baru diperoleh dari Ln3 dari nitrat, terus H2O, dan kromofor. Untuk spektroskopi yang digunakan yaitu pertama spektroskopi UV, terus photon transformer infrared atau FTIR, high resolusi mass spectra atau HRMS, magnetic susceptibility MS, terus yang kelima elemental analysis atau EA, dan konduktivitas molar MC. HRMS itu memungkinkan peneliti dapat menemukan ion molekul dan pola isotopnya. Terus data spektra yang dihasilkan oleh FTIR menyarankan ligan benzimidazoli fenol berkoordinasi dengan ion Ln3 melalui nitrogen iminik dan oksigen fenolik. Studi analisis termografi atau TGA kompleks menunjukkan adanya kisi air bersama dengan 3 nitrat dan 2 ligan benzimidazoli fenol. Dekomposisi termal konsisten dengan formula minimal yang disarankan oleh EA. Jenis koordinasi ligan benzimidazoli fenol, geometri, dan organisasi struktural kompleks koordinasi ini telah diinterpretasikan oleh densitas, perhitungan teori fungsional DFT, dan mereka itu bertepatan dengan data fisikokimia yang menunjukkan ada koordinasi nomor 8 untuk ion Ln3. Pendahuluannya itu di mana derivatif benzimidazol memiliki keragaman yang luas dalam hal farmaseutik. Terus turunan benzimidazolin fenol itu bertindak sebagai aplikasi biologis dan biologis karena hubungan strukturnya dentate NO3. Terus kompleks benzimidazolfenol adalah kategori baru dari senyawa fotokimia yang dapat ditangani sebagai bahan elektroluminescent. Kompleks Ln3 ini dalam bidang bioanorganik sebagai prob biologis dan kimia klinis dan biologi molekuler karena sifat biologi dan fitokimia yang luar biasa. Ion Ln3 dapat menyebabkan perforasi dan apoptosis membran sel. Kompleks Ln3 dikoordinasi menjadi benzidazolifenol ligan adalah bidang yang diminati karena mengungkapkan ligan ke logam proses transfer muatan atau LMCT. Namun belum ada penelitian yang menggambarkan aktivitas dari sitotoksik ini kelas kompleks benzidozolik dengan ion Ln3. Percobaan bahan dan instrumentasinya itu pertama menggunakan instrumen scientific electrothermal, terus flash thermo Finnegan, terus Perkin-Elmer sama NMR spektrum sampel dalam barutan DM-SO-D6. Itu diperoleh dari spektrofotometer. Terus instrumentasi itu pergeseran kimiawi dinyatakan dalam ppm dikoreksi menggunakan tetraetilen sebagai referensi. Terus tinggi resolusi data massa dicatat dalam Agilent Technological LC atau spektrofotometer MSD. Spektrum serapan elektronik 200 sampai 200 nanometer. Sampel padat adalah direkam pada spektrofotometer varian Curie. Spektrum emisi dan eksitasi pada panjang gelombang 290 sampai 950 nanometer. Sampel dapat diperoleh di Horrible Scientific.
Terus termogram adalah diperoleh dari termografimetri per Kim Elmer dengan model TGA 4000. Untuk sintesisnya yaitu pertama persiapan 2,1-H-benzo D-imidazo 2-YL penol BSP1 oleh Quizada Buendia pada tahun 2008. Pertama, labu bundar dengan magnetic stirrer ditempatkan, kemudian 1 gram 1,2 diaminobenzen, 1 gram 10 gram asam polifosfat itu dipanaskan selama 6 jam pada suhu 220 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan dan didinginkan sampai suhu kamar dan ditambahkan air Aquades sebanyak 100 ml, kemudian dinetralkan dengan penambahan amonium hidroksida tetes demi tetes, kemudian endapan abu dipisahkan dari campuran reaksi, kemudian disaring dan dilakukan lagi dengan metil alkohol. Produk mengkristal kuning perlahan dari larutan dan diperoleh hasil 93%. Untuk persiapan yang kedua, untuk persiapan 2,5-metil 1-H-benzoimidazol fenol atau BZP2 yang itu labu bundar dengan magnetic stirrer ditempatkan di magnetic stirrernya, kemudian ditimbang 1 gram 3,4 diaminotoluen, terus 1,1306 gram asam 2 hidroksibenzoat sama 10 gram asam polifosfat. Kemudian dipanaskan dulu di oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 6 jam, campurkan, dinginkan, tambahkan Aquades sebanyak 100 ml, terus netralkan pada penambahan amonium hidroksida tetes demi tetes, endapkan abu, terus endapan abu itu nanti dilarutkan lagi dengan metil alkohol, produk mengkristal merah muda perlahan dari larutan dan diperoleh hasil 72%. Metode umum untuk persiapan kompleks lantanida 3 ini, larutan dengan satu ekvivalen dengan Ln3NO3 terus H2O dalam 20 ml metil alkohol disiapkan untuk sebagai larutan A. Terus untuk larutan B-nya itu solution lainnya disiapkan dengan ekuivalen ligan BSP1 atau BSP2 yang tadi dibuat itu dalam 20 ml metil alkohol, itu untuk larutan yang ke B-nya. Terus larutan A secara perlahan diteteskan tetes demi tetes ke larutan B dalam labu bundar dengan magnetic stirrer, selanjutnya direflux selama 2 jam. Campurkan reaksi disaring dan diuapkan menggunakan vakum. Ini untuk metode umum yang biasa dilakukan. Nah, ini hasil dari percobaan tadi, 3 percobaan tadi. Ini juga hasilnya. Kemudian tes sitotoksitas, di mana sel ditempatkan di DMEM itu modifikasi duoblico medium, kemudian media dilengkapi dengan L-glutamin dan 10% serum janin sapi. Terus sel diinkubasi selama pada suhu 37 derajat Celcius selama 6 hari dalam 5% CO2 dan 90% kelembapan relatif. Ini untuk tes sitotoksitasnya. Untuk uji sulforhodamin atau SRB itu pertama autoflow pakai inkubator CO2 itu pelat mikrofotometrik dibaca dalam fotometer untuk pelat mikro termoscientific multiscan, baik piring mikrotir digunakan di mana sel-sel diunggulkan 5 kali 10 sel.
dibiarkan berkembang biak selama 48 jam yang mengandung 10% serum sapi. Terus 2 ligan 14 kompleks lantanidanya itu menggunakan konsentrasi berbeda, yaitu 1, 10, 25, 50, 100 mikromolar dalam dimetil 1%, 6 sulfoksida DMSO dan dioleskan ke satu lapis sel secara duplo. Untuk kompleks selektif sedang di konsentrasi yang lebih tinggi 150, 200, 250 miumolaritas 1% di natrium duodezin sulfat SDS digunakan sebagai kontrol positif dan kematian sel 0% sel viabilitas. Terus untuk uji SRB papazisis dan itu dari papazisis dan kawan-kawan media kultur disedot untuk uji SRB papazisis dan kawan-kawan itu untuk uji SRB-nya itu media kultur disedot sebelum dilakukan fiksasi dan 50 ml mikroliter 10% asam trikloroasetat dingin pada suhu 4 derajat Celcius itu diinginkan dengan lembut dengan perlahan ditambahkan ke wadah, bukan sumur, wadah. Pelat mikro dibiarkan selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius, dicuci 5 kali dengan air deionisasi dan dibiarkan mengering pada suhu kamar setidaknya 24 jam. Selanjutnya 50 mikroliter 0,4% sigma dalam asam asetat 1% larutan ditambahkan ke dalam wadah dan dibiarkan pada suhu kamar 20 menit. Selama 20 menit dilepaskan dan pelat dicuci 5 kali dengan asam asetat 1%. SRB yang terikat dipecah dengan 50 ml larutan non-buffer 3-base 10 mikromolar dan pelat mikro ditempatkan di penggorok pelat mikro setidaknya selama 10 menit. Absorbansi dibaca pada panjang gelombang 530 dengan mengurangi pengukuran latar belakang 620 nanometer. Terus uji lisis eritrosit itu di mana sampel darah dari vena perifer kemudian disentrifugasi untuk memisahkan plasma dan sel darah. Sel darah merah dibilas 2 kali dengan PBS atau larutan buffer fosfat pH 7,4 disiapkan suspensi 2%. Sel darah merah dan 200 mikroliter diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 6 jam dengan senyawa yang diuji NDBZP2, GDBZP2, TBBZP2, dan DYBZP2 di konsentrasi yang berbeda 1, 10, 25, 50 sama 10 mikromolaritas. Semua sampel disentrifugasi pada 1000 kali gram selama 10 menit. Absorbansi supernatan diberikan 540 nanometer. 2.3.4 yaitu mengenai analisis statistik. 2 ulangan dilakukan untuk setiap percobaan di setiap kondisi yang diuji dan untuk memastikan reproduktivitas percobaan. Analisis statistik, tes DANET, dan satu arah analisis varian ANOVA digunakan dan disignifikasi statistik didefinisikan sebagai P kurang dari 0,05. Analisis statistik untuk perhitungan dari IC50 serta perbandingan kurva penghambatan pertumbuhan sel dilakukan dengan program GraphPad Prism versi 5.04 menerapkan analisis regresi nonlinier. 2.4 Detail komputasi, geometri, dan mode getaran yang dioptimalkan dari kompleks LA3 diperoleh menggunakan metode hibrida B3 LYP dengan pseudopotensial LAN L2 DZ menggunakan perangkat lunak Gaussian 03.
Semua frekuensi menyajikan nilai positif, jadi didapatkan konformer equilibrium untuk kompleks yang dipertimbangkan. Analisis dari frekuensi getaran IR untuk kompleks LA3 dilakukan dengan menggunakan tingkat teori yang sama, B3 LYP atau LAN L2 DZ, membandingkan frekuensi teoritis versus eksperimental menggunakan getaran faktor skala. Didapatkan hasil grafis dengan program Chemcraft versi 1.8 dan Diamond versi 4.5.1. Dapat dilihat skema dari reaksi ligan benzimidazolil fenol dengan Ln3NO3 3 kali NH2O. Sintesis senyawa 14 kompleks baru dari Ln3, L2, NO3 2 kali, NO3, NH2O, di mana L sama dengan BZP1 atau BZP2, Ln3 yaitu terdiri dari La, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, dan Dy disintesis dalam hasil tinggi dari reaksi antara kromofor BZP1 atau BZP2. Sedangkan 7 Ln3 NO3 3 kali NH2O dalam stoikiometri 2:1. Skema 1, kompleks Ln3 dilaporkan untuk pertama kalinya, namun sintesis ligan BZP1 dan BZP2 yang dilakukan telah dilaporkan sebelumnya dalam literatur dengan reaksi yang berbeda kondisi oleh penulis yang berbeda. Mekanisme reaksi yang diusulkan untuk sintesis kromofor disertakan dalam suplemen informasi. Skema S1, semua kompleks Ln3 sepenuhnya larut dalam pelarut seperti dimetil sulfoksida, etanol, dan metanol. Selain itu, sebagian larut dalam pelarut seperti aseton, asetonitril, kloroform, diklorometana, dan air. Studi spektroskopi senyawa. Struktur kimia kromofor BZP1 dan BZP2 adalah dikonfirmasi oleh NMR pada suhu kamar dengan DMSO D6, H, dan C. Pergeseran kimia jelas diberi label oleh eksperimen khusus seperti Headcore, Cozy, dan APT. Serapan IR dari kompleks koordinasi menunjukkan sedikit perubahan sehubungan dengan ligan, menunjukkan bahwa dapat dikoordinasikan dengan lantanida melalui nitrogen iminik dan fenolik oksigen. Pita peregangan yang paling representatif dapat dilihat hasil yang diperoleh untuk kompleks yang mengandung BZP1 dan juga untuk kompleks yang mengandung BZP2. Getaran yang kuat karena ikatan O dan H yaitu 3.200 dan 3.400 cm-1 memastikan bahwa gugus hidroksi tidak mengalami deprotoninasi. Struktur senyawa menunjukkan karakteristik absorbansi dari bidentat NO3. Perbedaan bilangan gelombang antara dua yang paling kuat serapan dari bidentat NO3 yaitu F1 dan F2 yang memberikan nilai antara 160 dan 170 cm-1 yang mengkonformasikan 2 NO3 dikoordinasikan ke Ln3 ion dalam mode bidentat. Selanjutnya, peregangan ikatan intens karena V4 merupakan kelompok dari NO3 yang tumpang tindih kurang intens ikatan regangannya dari V ikatan C dengan N dan V dari ikatan C dengan O dibandingkan dengan yang tidak terikat dengan golongan NO3. Karakteristik serapannya dapat dilihat pada spektrum kompleks.
yang mengandung BZP1 dan juga yang mengandung BZP2. Selanjutnya, dapat dilihat tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1, 3 pita yang kurang intens ini menunjukkan bahwa satu kelompok NO3 adalah counter ion dalam kompleks Ln3. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh oleh FTIR sama dengan bukti eksperimental yang diperoleh molar konduktivitas diukur dalam metil alkohol, karakteristik untuk 1:1 elektrolit dari tabel 2. Emisi keadaan padat, eksitasi, dan spektrum absorbansi di ruangan suhu kromofor BZP1 dan BZP2 dicatat dan ditunjukkan pada gambar 1. Spektrum eksitasi menunjukkan 2 pita pada 348 nm dan 397 nm untuk BZP1, 347 nm dan 396 nm untuk BZP2. Spektrum serapan AB dari kompleks Ln3 menunjukkan pita lebar di daerah UV mirip dengan maksima absorbansi ligan. Transisi 4F intrakonfigurasional ND3, SM3, dan DY3 diamati pada reflektansi difus untuk kompleks dengan BZP1 dan BZP2. Tugas-tugasnya ditampilkan pada tabel 3 dan gambar spektrum emisi dari ligan menunjukkan pita yang ditetapkan ke transisi 1S1 menuju 1S0, yaitu 455 nm untuk BZP1 dan 440 nm untuk BZP2. Kemudian, studi spektroskopi selanjutnya mengenai emisi maksimum yang tidak berubah untuk setiap ligan. Apakah sampel dieksitasi pada panjang gelombang 348 atau 397 nm untuk BZP1 atau pada 347 atau 396 nm untuk BZP2. Bagaimanapun, intensitas dari pendaran bervariasi pada panjang gelombang eksitasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 pada slide sebelumnya. Spektrum kebanyakan Ln3 kompleks yang diperoleh di sini hanya menunjukkan pita emisi luas yang mirip dengan ligannya, yang dapat dilihat pada tabel 3, yang merupakan hasil bahwa tidak ada transfer energi dari salah satu ligan ke ion logam. Kemudian, analisis termografi dan kerentanan magnetik, di mana stabilitas termal senyawa ditentukan dengan memilih senyawa representatif dari setiap rangkaian kompleks isostruktur yang diturunkan dari BZP1 dan BZP2. Senyawa yang dipilih adalah ND3 dan turunan dari GD3 yang masing-masing merupakan ND BZP1 dan GD BZP2. Termografi analisis atau TGA diperoleh data dengan meningkatkan secara bertahap suhu 10 derajat Celcius per menit. Termogram Ln3 kompleks tercantum dalam tabel 4. Dapat dilihat tabel 4 mengenai termografik data dari ND BZP1 dan GD BZP2. Kompleks dari ND BZP1 dan GD BZP2 mengalami disintegrasi yang sama yang dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, terjadi pada kisaran 70-105 derajat Celcius dan berhubungan dengan hilangnya 3 molekul air dari kisi kristal. Langkah kedua dan ketiga dari dekomposisi berkaitan dengan hilangnya 2 NO3 yang terkoordinasi dengan ion Ln3 dan 1 NO3 dari kisi
kristal pada rentang suhu masing-masing, yaitu 175 sampai 230 derajat dan 230 sampai 275 derajat Celcius. Langkah terakhir yaitu LN3, di mana kompleks terurai sepenuhnya kehilangan benzimidazolil fenol ligan dalam kisaran suhu 300 sampai 500 derajat Celcius dan residu oksida tanah. Selanjutnya, aktivitas sitotoksik senyawa. Untuk mengevaluasi sitotoksisitas dari 4 kompleks secara rinci, nilai IC50 mereka ditentukan. Nilai IC50 setengah konsentrasi menghambat maksimal. Dinyatakan dalam mikromolar, yang merupakan konsentrasi dari LN3 kompleks yang memberikan pengurangan 50% dalam pertumbuhan sel, dan hasilnya dapat ditampilkan pada tabel 5. Nilai IC50 dari kompleks baru di HeLa lebih tinggi dibandingkan dengan IC50 dari beberapa antikanker komersial agen, seperti noscapin, yaitu 22 mikromolar, estramustin 1,5 sampai 3,0 mikromolar, dan cisplatin 8 mikromolar. Namun, efek sitotoksiknya sama atau lebih baik daripada beberapa yang ditunjukkan oleh kompleks LN3 yang dilaporkan sebelumnya. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan keberadaan gugus dari benzimidazolik dalam senyawa yang disintesis. Selain itu, kecuali cisplatin, hanya ada sedikit informasi mengenai bagaimana obat logam bekerja melawan kanker. Tetapi jelas bahwa keberadaan ion logam yang berbeda mendukung respons seluler. Ion LN3 bisa menekan penyerapan Ca2, Mg2, Fe2, atau Mn2, sehingga menghambat enzim yang bergantung pada Ca2 atau menghambat radikal bebas atau ROS, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, percobaan tambahan akan diperlukan untuk mendukung asumsi ini. Aktivitas sitotoksik senyawa. 4 senyawa yang diturunkan dari BZP2 yaitu ND, BZP2, GD, BZP2, TB, BZP2, dan DY, BZP2 menunjukkan perilaku sitotoksik yang menarik. 3 diantaranya cukup selektif terhadap HeLa sel dan tidak menyebabkan kematian sel NIH3T3 dan J774A1, yaitu GD BZP2, TB BZP2, dan DY BZP2. Senyawa ini dapat digunakan sebagai bahan pembantu dalam perawatan kemoterapi yang dipertahankan pada aktivitas in vivo. Senyawa tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan jaringan dan akan melakukannya untuk menjaga populasi makrofag tetap utuh, mengurangi efek samping yang ditunjukkan oleh perawatan yang saat ini sedang digunakan. Telah diamati bahwa efek sitotoksik dari ketiga kompleks ini pada garis sel tidak menunjukkan perilaku yang bergantung pada dosis. Selain itu, ND-BZP2 tidak selektif dan melapisi sel HeLa dan J774A1 secara tidak jelas atau tidak nyaman karena menghancurkan baik sel adenokarsinoma dan sel pertahanan. Gambar 3 menunjukkan stabilitas dalam larutan 4 kompleks ini. Kompleks yang dimaksud yaitu ND-BZP2, GD-BZP2, TB-BZP2, dan DY-BZP2 yang dievaluasi untuk mendukung hasil dari sitotoksisitas. Gambar 3 ini menunjukkan pengaruh kompleks LN3 pada viabilitas sel.
NiH3T3 J774A.1 dan sel HeLa dikultur dengan konsentrasi yang berbeda dari NdBzP2, GdBzP2, TbBzP2, dan DyBzP2. 1% SDS sesuai dengan 0% viabilitas, sementara 1% DMSO sesuai dengan viabilitas 100%. Nilai yang ditampilkan adalah SD rata-rata dari duplikat. Data representatif dari hasil kedua percobaan independen menampilkan perbedaan yang signifikan secara statistik menurut Danet P kurang dari 0,001. Kemudian, persentase penghambatan hemolisis senyawa. Penting bahwa ketika mencari senyawa baru harus memiliki potensi efek dari anti kanker. Ini harus memiliki selektivitas sitotoksik yang tinggi dan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada sel inang mamalia. Untuk memvalidasi selektivitas dalam uji toksisitas, uji sitotoksik diimplementasikan dalam sel darah merah manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleks LN3 yang digunakan tidak mempengaruhi sel darah merah dalam konsentrasi yang ditimbulkannya, sitotoksisitas dalam garis sel. Keempat senyawa ini tidak terlihat efek sitotoksik terhadap eritrosit manusia. Selain itu, dari larutan 1% triton, X100 menunjukkan 100% hemolisis, sedangkan 1% DMSO tidak menyebabkan hemolisis. Dapat dilihat pada gambar 4 dan tabel 4. Selanjutnya, struktur dan frekuensi getaran yang dioptimalkan dihitung berdasarkan kepadatan dari teori fungsional atau DFT. Penataan struktur dan geometri ditentukan oleh senyawa perwakilan dari setiap deret kompleks isostruktural diturunkan dari BZP1 dan BZP2. Senyawa yang dipilih yaitu LaBZP1 dan LaBZP2. Perhitungan dari DFT menunjukkan bahwa koordinasi kompleks mengandung ion La3, okta koordinasi yang terikat pada dua ligan bidentat, BZP1 dan BZP2, dan dua ion nitrat bidentat dengan dodekahedral terdistorsi geometri yang biasa diamati untuk La3 ion. Lingkungan koordinasi lokal di sekitar ion La digambarkan pada gambar 5, di mana struktur optimal energi terendah dengan simetris C2 dari LaBZP1 dan LaBZP2 oleh B3LYP atau LaN-L2DZ, di mana 5 dari 6 atom oksigen ditempatkan di bidang yang sama, sedangkan 2 atom nitrogen ditempatkan pada posisi apikal dan dodekahedron. Data tersebut diperoleh dengan perhitungan DFT yang memungkinkan pengusulan struktur untuk kompleks LN3 yang didukung dengan bukti analitik dan spektroskopi. Spektrum IR yang dihitung dari kompleks menampilkan getaran frekuensi dari kelompok NO3 bidentat, yaitu diperoleh V1 1489 cm-1, V4 1267 cm-1, V1 1098 cm-1, kemudian V2 1267 cm, V3 809 cm untuk LaBZP1. Sedangkan untuk LaBZP2 diperoleh 1488 cm sebagai V3. Selain itu, frekuensi getaran dari kelompok NO3 anionik ditunjukkan dalam V4 1403 cm -1,
V2 1097 cm-1, V5 808 cm-1 sebagai LA BZP1. Kemudian diperoleh untuk LA BZP2 yaitu 1398 cm-1 sebagai V0, 841 cm-1 sebagai V6, dan 798 cm-1 sebagai V0. Kemudian 850 cm-1 sebagai V6 dan 799 cm-1 sebagai V5. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, metode yang efisien dan sederhana untuk sintesis tanpa nilai 3 ini yaitu metode spektrofotometer. Terus hasilnya itu menunjukkan hanya ada 4 dari 14 kompleks tanah jarang ini yang berhasil, yaitu GDPZP2, TBZP2, dan DYBZP2. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memberikan sebuah dasar eksperimental untuk pengembangan obat anti kanker baru berbasis di tanah jarang dan sitotoksitas yang rendah. Sekian presentasi dari saya Husni Dayanza dan Indah Wulansari. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kalimat dan kata yang dituturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.